Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi berikutnya, yaitu unit 3 yang mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Fadli dengan NPM 2010 63 10 60 118. Nama saya Renaldi Gabriel dengan NPM 2010 6310 60116. Halo, perkenalkan nama saya Rian Gumilang Taufik dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Lydia Priyanti dengan NPM 2010 6310 60115. Halo, nama saya Rehan Ardito Putra Mulyo dengan nomor NPM 2010 63 10 60 114. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, bisa dibedakan untuk maksud yang lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil dari pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan syaraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu, pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan waktu bayi, terkena infeksi, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan syaraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik, kepala bagian, dalam terluka, karena kepala bayi janin terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. Yang keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta kasih seorang orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. 1. Perubahan dalam ukuran. A. Berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B. Panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kembali berubah menjadi sekitar 60 cm. 2. Perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antar besarnya kepala dan anggota badan. B. Perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. C. Dalam perkembangan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan, misal dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. 3. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi, penyusutan
dan menghilang setelah dewasa. B. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. A. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental, akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. E. Nilai dan norma moral yang akan terasa semakin mengikat. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah terbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Yang B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, dan oleh karena itu seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya manakala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya mencapai kematangan. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu mengetahui dunia luar. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, masa sensori motor. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atau rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Tahap kedua itu masa praoperasional. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya kata pisau plastik. Kata pisau atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna beda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan bermain dokter-dokteran. Tahap ketiga, masa konkreto. Masa konkreto prerasional. Pada tahap ini sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, negasi, dan replikasi. Yang keempat, masa operasional. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan, seperti kalau mobil A lebih mahal dari mobil B, sedang mobil C lebih murah dari mobil B, maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. Yang ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan
disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Yang keempat, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti pada bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Dalam perkembangan awal, berbahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau dengan ocehan. Yang keenam, ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang yang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian, dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan, penguasaan nilai dan sikap, dan penguasaan psikomotorik Bloom. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Oh, udah terakhir. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Cephalopoda. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian kepala tumbuh terlebih dahulu pada bagian-bagian lain. 2. Hukum Proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. 3. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkah, kaki, dan berjalan. Anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada suatu masa. Contoh pentahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi, masa anak prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang memengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadi trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terhambat. Ritme atau irama perkembangan akan menjadi jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan. Kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain pubertate, adolescentia, dan youth.
Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty Inggris atau pubertate Belanda berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya yaitu pubescere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Puberty dan puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah pubertas dan adolescensia, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan mulainya proses psikis pada adolescensia. Di Indonesia, baik istilah pubertas ataupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. 1. Remaja menurut hukum. Konsep remaja bukan berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuk yang sempurna. Dan secara vali, alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir-akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel manis spermatozoa setiap kali ia berejakulasi memancarkan air mani, atau seorang wanita yang berpayudara berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya itu mulai menstruasi haid pertama anak wanita atau sejak pria mengalami mimpi basah mengeluarkan air mani yang pertama pada waktu tidur. Khusus berkaitan dengan kematangan seksual, merangsang remaja untuk memperoleh kematangan seksual. Hal ini dapat menimbulkan menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Kartini Kartono 1997.2 2017 memandang gejala onani atau masturbasi ini sebagai tindakan remaja yang negatif karena gejala ini merupakan usaha untuk mendapat kepuasan seksual yang semu, penodaan diri. Oleh karena itu, pencegahan tindakan onani perlu dilakukan secara pedagogis. Masa pematangan fisik yang berjalan kurang lebih 2 tahun setelah adanya
tanda-tanda seksual tersebut di atas disebut masa pubertas. Pada usia beberapa persis masa puber ini dimulai sulit diterapkan oleh karena cepat lambatnya menstruasi atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Jadi sangat bervariasi. Ada anak wanita yang sudah menstruasi pada umur 9 tahun, 10 tahun dan ada pula yang baru menstruasi pada umur 17 tahun. Jika menentukan titik awal dari masa remaja cukup sulit, menentukan titik akhirnya lebih sulit lagi karena remaja dalam arti luas jauh lebih besar jangkauannya daripada masa puber. Remaja yang berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan sosial psikologis. Dalam hubungan dengan kematangan sosial psikologis masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. 3. Batasan remaja menurut World Health Organization (WHO), Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana a. individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Walkman dikutip oleh Sarlito 1997.29. 4. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Sarlito 1991.2.11. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak pengetahuan, perasaan, dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kerjanya dan menimbulkan tidak berhubungan dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Friksi atau konflik-konflik dalam diri remaja yang seringkali menimbulkan masalah tergantung pada keadaan masyarakat di mana remaja yang bersangkutan tinggal. Remaja yang tinggal dalam masyarakat yang menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. Biasanya hal ini terjadi dalam masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dan atau masyarakat yang menuntut pendidikan setinggi-tingginya bagi anak-anaknya. Sebaliknya, dalam masyarakat primitif, perubahan fungsi sosial kini tidak dibiarkan berjalan berlama-lama. Penelitian yang dilakukan oleh Kitara 1984 dan Sarlito 1991.2.12 menemukan bahwa di kalangan suku-suku primitif yang banyak tabu seksualnya dilaksanakan ritual pubertas, yaitu upacara pada saat anak menunjukkan tanda-tanda pubertas untuk menyatakan bahwa anak itu sudah dewasa. Dengan ritual tersebut, anak tidak lagi meragukan identitas dan perannya dalam masyarakat. Ia diperlakukan dan harus berlaku seperti orang dewasa. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah.
Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Kriteria fisik. B. Di banyak masyarakat Indonesia, umur 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Kriteria sosial. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, ego identity. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa. Secara tradisi, golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan setinggi-tingginya, untuk mencapai kedewasaan. Tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia ini. E. Status perkawinan yang menentukan. Karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia, baik secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan. Rentang usia dalam masa remaja tampak ada beberapa pendapat, walaupun tidak terjadi pertentangan. Berikut Konstan dan Parlan mengemukakan bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15 sampai 18 tahun, dan masa adolescence dalam usia 18 sampai 21 tahun. Menurut Harlock 1964, rentangan usia remaja itu antara 13 sampai 21 tahun, yang dibagi pula dalam usia masa remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 19 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia, kesuburan fertilitas wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria, dan WHO membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir 15 sampai 20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menetapkan usia 15 sampai 24 tahun sebagai usia pemuda youth dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah usia 14 sampai 24 tahun, yang dikemukakan dan digunakan dalam sensus penduduk 1980. Mengingat saat mulainya masa remaja yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan perorangan, maka penentuan umur saja belum cukup untuk mengetahui apakah ada suatu tahap perkembangan baru telah atau belum mulai. Pengurangan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlainan. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya satu kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu pihak ingin mencari pengalaman karena diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keluasan dalam tingkah laku. Di pihak lain, mereka merasa diri belum mampu untuk melakukan berbagai hal. 2. Pertentangan. Pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan, baik bagi diri mereka maupun orang lain. Pada umumnya, timbul perselisihan dan pertentangan pendapat dan perpandangan antara si remaja dan orang tua. Selanjutnya, pertentangan ini menyebabkan timbulnya keinginan remaja yang hebat untuk melepaskan diri dari orang tua. Akan
akan tetapi keinginan untuk melepaskan diri ini ditentang lagi oleh keinginan rasa aman di rumah. Mereka tidak berani mengambil risiko dan tindakan meninggalkan lingkungan yang aman di antara keluarganya. Tambah pula keinginan untuk melepaskan diri secara ekonomis pun tidak selalu memperoleh bantuan dari keluarga dalam hal keuangan. Yang ketiga, yaitu berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin coba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja pria mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh orang dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Remaja putih mulai bersolek menurut mode dengan kosmetik terbaru. Keinginan mencoba pada remaja ini dapat berakibat negatif apabila mereka diajak untuk mencoba menghisap ganja dan atau menyuntik morfin. Malapetaka akan dialami sebagai akibat penyaluran yang tidak ada manfaatnya. Dalam bidang seksual, keinginan besar untuk mendapatkan kepuasan dilakukan dengan onani atau masturbasi. Dengan kata lain, gejala onani atau masturbasi itu merupakan penyaluran seksual yang semu. Hal ini ada yang menganggap tabu karena menodai diri, tetapi ada pula yang menganggap normal karena merupakan upaya untuk menghilangkan ketegangan serta sekaligus merupakan upaya untuk menghindari larangan norma sosial dan hukum. 4. Keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pramuka, kelompok atau himpunan pecinta alam atau HPA, dan sebagainya. Keinginan menjelajah dan menyelidiki ini dapat disalurkan dengan baik kepada kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, menghayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Khayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga bersifat positif. Melalui khayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. 6. Aktivitas kelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besarnya dan dapat dikatakan merupakan ciri masa remaja. F. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosiologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Harjivus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, sebagai perjalanan hidup manusia ditandai dengan kehidupan remaja, seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, di mana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, misalnya mengatasi sifat tergantung pada orang lain, memahami norma-norma pergaulan dengan teman sebaya, dan lain-lain. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak, seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya, sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi. Tak lagi ia ingin dijuluki sebagai kanak-kanak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Harvigers dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai sumber untuk mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik dalam kehidupan nyata. Harvigers Garrison 1956 halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya sehingga lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya yang menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga kompeten. 9.
menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan 10. Menggapai suatu peringkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 6 mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.